Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Jasminto, Magister Pendidikan Islam selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Lalu yang terhormat juga kepada Bapak Dr. Haji Hanifuddin, Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, serta kepada yang saya sayangi, keluarga yang selalu mendoakan saya, lalu yang selalu saya banggakan, juga teman-teman seperjuangan saya. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan materi hakikat dan landasan media pembelajaran dengan menggunakan peta imajinasi yang telah saya buat. Dimulai dengan pengertian media pembelajaran terlebih dahulu. Media berasal dari bahasa Latin yang diserap dalam kata jamak, yaitu medium, memiliki arti perantara atau pengantar, sehingga bisa diartikan bahwasanya media adalah suatu pengantar atau perantara dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Hakikat media pembelajaran menurut Scrum, beliau mengemukakan bahwasannya media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran dalam menyampaikan pesan pembelajaran dari seorang guru kepada peserta didik. Kemudian, definisi media sendiri adalah sebagai suatu alat atau sejenisnya yang dapat dipergunakan sebagai pembawa pesan dalam kegiatan pembelajaran. Pesan yang dimaksud adalah sebagai materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Media pembelajaran tentu memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran, yakni sebagai efektivitas proses pembelajaran, memudahkan para pendidik dalam menyampaikan ilmu kepada para peserta didiknya. Karena pada dasarnya peserta didik itu seringkali merasa bosan dan kurang termotivasi di dalam proses belajar mengajar. Dengan menggunakan media pembelajaran, seorang pendidik dituntut untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam menciptakan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari materi kepada para pendidik itu tadi. Kemudian masuk pengertian secara umum, yakni media pembelajaran adalah suatu alat bantu proses belajar mengajar. Alat atau segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran itu tadi. Kemudian masuk pada bab landasan-landasan dari media pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan landasan filosofis. Pada landasan ini ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan berbagai jenis media pembelajaran di kelas akan berakibat pada interaksi pembelajaran yang kurang manusiawi. Hal ini menganggap bahwasanya siswa itu seperti robot yang dapat belajar sendiri dengan mesin atau dehumanisasi. Kemudian, yang diserap dari hal tersebut berdasarkan landasan filosofis adalah dengan cara berdasarkan memahami kebutuhan dan memaknai proses pembelajaran tersebut. Kemudian, apa hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam memenuhi landasan filosofis ini? Yang pertama, guru perlu menerapkan analisis kebutuhan seperti melihat kepribadian siswa, motivasinya, dan kemampuan siswa yang beragam. Maka baik menggunakan media berbasis teknologi ataupun tidak, proses pembelajaran yang dilakukan tetap secara manusiawi. Kemudian masuk pada landasan psikologis. Maka dalam hal ini seorang guru perlu memperhatikan kondisi psikologis dari peserta didiknya dalam pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan pada proses belajar mengajar nanti. Karena pada dasarnya kondisi psikologis itu dinyatakan sebagai karakter, berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya dengan lingkungan, termasuk lingkungan pembelajaran yang akan terlaksana antara
pendidik dan peserta didik. Landasan psikologis tentu memiliki bagian-bagian yang perlu dijelaskan. Yang pertama ada teori kognitif, yang kedua ada behavioristik, dan yang ketiga ada konstruktivistik. Yang pertama ada teori belajar kognitif, yakni teori yang menyatakan bahwasanya proses pembelajaran tidak hanya terlihat dari perubahan perilaku yang dapat diamati, tetapi proses belajar tersebut ada dalam pikiran peserta didik. Proses belajar saling berinteraksi dengan pemikiran yang kompleks, tidak hanya sekedar reaksi atau respon dari stimulus yang didapat dari lingkungan. Proses belajar dalam teori belajar kognitif merupakan perubahan pandangan dan pemahaman dari peserta didik. Teori yang kedua yakni teori kognitif berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahannya dalam belajar mengajar sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Pendidik juga bukan merupakan menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan ia berperan sebagai penyusun pembelajaran dan menyiapkan materi pendukung pembelajaran. Yang terakhir ada teori belajar behavioristik. Teori ini menitik beratkan pada perilaku yang dapat diamati dan mengabaikan aktivitas mental. Teori ini juga disebut sebagai pembelajaran stimulus rekasi karena proses pembelajaran diamati dari adanya tanggapan atau respon dari peserta didik terhadap rangsangan atau stimulus dari luar yang didapatkan dari lingkungan atau dari pendidiknya. Pembelajaran dianggap terjadi ketika peserta didik memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang mereka dapatkan. Kemudian ada landasan teknologi. Dalam hal ini teknologi berperan penting dalam memudahkan proses belajar mengajar yang akan dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Yang terakhir ada landasan empiris, didasari dari temuan adanya hubungan antara penggunaan media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dalam menentukan hasil belajar peserta didik. Gaya belajar di sini mengacu kepada ciri psikologis yang menentukan cara peserta didik dalam memandang dan berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Gaya belajar ada 3 antara lain yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Contoh dari media pembelajaran visual dapat digunakan dalam pembelajaran adalah gambar, grafik, slide, handout, animasi, video, dan lain-lain. Kemudian untuk tipe gaya belajar auditori akan lebih optimal menerima informasi menggunakan indera pendengaran, contohnya seperti kaset, CD, audio, rekaman audio digital, radio internet, dan podcast. Dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik akan lebih optimal menerima informasi dengan cara praktik atau mencoba langsung. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, jangan lupa belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.